Rani, seorang gadis sederhana dari kota kecil, mencoba peruntungan sebagai host live TikTok demi membantu perekonomian keluarga. Dunia yang tampak gemerlap dari luar ternyata menyimpan sisi gelap yang tak pernah ia duga. Dalam perjuangannya meraih mimpi, ia harus menanggung trauma ketika dicaci oleh rekan satu timnya sendiri. Namun, kisah ini bukan hanya tentang luka. Ini adalah kisah tentang keberanian bangkit, menghadapi aib, dan menemukan kembali harga diri yang sempat hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya adalah Ibunda dari Rian Agus Widodo. Di channel ini, Bunda akan membawakan kisah nyata singkat kiriman dari subscriber. Dan di kiriman cerita kali ini, mengisahkan sinar lampu ring murah yang menggantung dari rak buku butut menyinari wajah Rani. Sejak 3 bulan lalu, setiap malam kamarnya berubah menjadi studio kecil. Dengan pakaian modis sewaan dan riasan seadanya, ia menampilkan senyum manis untuk para penonton TikTok Live yang datang dan pergi seperti angin. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang gadis biasa dari desa pinggiran yang berusaha bertahan hidup di ibu kota. Pekerjaan itu ia dapat dari temannya di kos, yang mengenalkan Rani pada agensi live host kecil-kecilan. Rani bergabung tanpa banyak pertimbangan. Asalkan bisa mendapat komisi dari gift penonton, ia siap bekerja keras. Syaratnya mudah, tampil manis, rajin live minimal 2 jam sehari, dan ikut meeting rutin setiap akhir pekan. Awalnya terasa menyenangkan. Ia punya teman-teman satu tim yang ramah, manajer yang sering menyemangati, dan jumlah penontonnya perlahan meningkat. Ia mulai menikmati dunia virtual itu. Ada perasaan bangga saat gift masuk deras. Ada semangat saat ranking mingguan naik. Tapi semakin dalam ia menyelami dunia ini, semakin banyak hal aneh yang ia temui. Beberapa host senior sering saling sindir, bersaing tak sehat. Ada juga yang terang-terangan menjual diri, meski tak pernah diakui. Rani memilih menjauh dari gosip dan fokus bekerja, tetap menjaga citra polos yang ia bangun. Suatu malam, ketika meeting mingguan digelar, ia datang lebih awal. Ruangan masih sepi. Tak lama kemudian, seorang rekan laki-laki yang juga host Dava datang. Malam itu, setelah meeting selesai, sebagian besar peserta sudah pulang. Dava menawarkan mengantar Rani pulang karena kosnya searah. Rani setuju. Ia percaya padanya. Mereka naik motor melewati jalanan ibu kota yang mulai lengang. Namun saat Dava mengajak singgah ke kantor agensi untuk mengambil sesuatu, Rani tak curiga. Kantor itu terletak di ruko lantai 2, gelap dan sepi. Dava membuka pintu dengan kunci sendiri. Ia mengatakan, hanya sebentar. Rani menunggu di sofa ruang tamu kecil. Tapi malam itu, kepercayaan yang ia tanam pelan-pelan tumbang. Dalam sunyi dan cahaya temaram, tangan Dava mulai melewati batas. Rani kaget, ketakutan, dan tak berdaya. Ia menolak, tapi tubuhnya terkunci oleh rasa takut. Jeritannya hanya terdengar oleh tembok-tembok kosong.
Dalam hitungan menit, hidupnya berubah. Ia pulang malam itu dengan tubuh gemetar dan hati hancur. Dunia gemerlap yang selama ini ia bangun dalam layar kecil itu runtuh dalam sekejap. Pagi datang seperti biasa, tapi tidak bagi Rani. Cahaya matahari yang masuk dari sela-sela jendela hanya menyorot tubuhnya yang meringkuk di sudut kamar. Ia tak tidur semalaman. Matanya bengkak, napasnya pendek-pendek. Bayangan semalam masih membayangi, menggantung seperti kabut yang tak mau sirna. Ia mencoba menyeka air mata, tapi tangannya gemetar. Rasa sakit itu tak hanya di tubuhnya, tapi jauh lebih dalam, menusuk jiwa. Rani merasa kotor, hina, dan tak layak dilihat siapapun. Dunia luar terasa asing. Suara motor, orang jualan, dan suara burung pagi hanya jadi gema tak bermakna di telinganya. Ia memandang layar ponsel yang berkedip-kedip. Puluhan pesan dari grup host masuk. Ada yang membicarakan ranking mingguan, ada yang mengirim template untuk live malam nanti, ada juga yang bercanda tak tahu apa-apa. Di antara pesan itu, satu nama muncul paling sering, Dava. Nama itu kini seperti duri di dada Rani. Sebuah luka yang belum mengering, tapi terus disentuh paksa. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ingin bercerita, tapi kepada siapa? Teman kosnya sibuk bekerja. Orang tuanya di kampung hanya tahu Rani kerja di bagian online. Ia tak sanggup menjelaskan. Tak ingin membuat mereka sedih. Hari itu ia tak makan, tak keluar kamar, tak menyentuh makeup atau kostum live. Agensinya mengirim pesan menanyakan kenapa ia tak aktif. Rani hanya menatap layar lalu mematikan ponsel. Ia ingin hilang. Malam datang lagi dan suara live dari kamar sebelah mulai terdengar. Tawa-tawa palsu, rayuan dari host lain, suara gift masuk. Semua itu kini terasa menjijikkan baginya. Ia merasa menjadi bagian dari dunia yang membawanya pada petaka. Rani membuka cermin kecil di laci. Wajahnya tampak pucat tak bernyawa. Pandangannya kosong. Ia berusaha menenangkan diri, mengatur napas, lalu menatap wajahnya sendiri. Namun yang ia lihat bukan lagi Rani yang dulu. Cermin itu hanya memantulkan perempuan yang dipatahkan. Di luar, hujan turun pelan-pelan, seolah langit ikut menangisi luka yang tak bisa dilihat orang. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya terkunci. Yang ada hanya sepi dan kehancuran. Waktu berjalan lambat. Hari demi hari mulai terasa panjang dan berat. Hari ketiga sejak peristiwa itu, Rani masih belum kembali membuka live-nya. Kamar kos yang biasanya menjadi tempat ia tersenyum di depan kamera, kini berubah menjadi ruang sunyi penuh duka. Setiap sudut kamar seolah menyimpan jejak trauma. Tirai jendela tertutup rapat. Lampu ring dibiarkan mati. Tubuhnya sudah sedikit membaik, tapi batinnya justru semakin hancur. Tidur hanya datang dalam potongan-potongan pendek, selalu diselingi mimpi buruk. Dalam mimpi, ia terus melihat tangan Dava, wajah Dava, dan sorot mata yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Setiap kali bangun,
Ia merasa napasnya tersedak oleh kenyataan. Teman-teman sesama host mulai bertanya-tanya. Beberapa mengirim pesan basa-basi. Beberapa lagi menyindir soal ranking mingguan yang mulai merosot. Dunia mereka berputar cepat. Hari ini kamu populer, besok bisa dilupakan. Tak ada yang benar-benar peduli pada kehilangan yang tak terlihat. Di tengah keterpurukannya, manajer agensi akhirnya mengirim pesan pribadi. Pesan singkat yang memintanya untuk aktif kembali karena sponsor sedang melirik tim mereka. Hari itu, Rani keluar kamar untuk pertama kalinya. Ia berjalan ke warung kecil di ujung gang dengan hoodie besar dan masker menutupi wajah. Tapi bahkan udara luar pun tak memberi ketenangan. Langkahnya ringan, tapi pikirannya berat. Sepanjang jalan, ia hanya melihat dunia berlalu begitu saja, tanpa tahu bahwa di antara keramaian itu ada satu jiwa yang hampir runtuh. Sesampainya di kamar, ia membuka laptop dan mencari kata pemulihan trauma. Ia membaca pelan, satu demi satu artikel, meski pikirannya kabur. Ada kalimat yang tertangkap, luka batin tidak sembuh dengan waktu, tapi dengan keberanian untuk memeluk luka itu sendiri. Kalimat itu menancap. Malam itu untuk pertama kalinya, ia menyalakan kembali lampu ring. Bukan untuk live, bukan untuk penonton, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menatap cermin, dan meski tangis masih ada, ia mencoba berdiri sedikit lebih tegak. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi ia tidak boleh hancur diam-diam. Sesekali ia membuka akun TikTok Dava, melihat bagaimana laki-laki itu tetap tersenyum, menerima gift, dibanjiri pujian. Dunia virtual itu seperti panggung sandiwara, tempat pelaku bisa menyembunyikan wajah aslinya, dan korban hanya bisa menonton dalam diam. Rani merasa muak, tapi tak bisa berhenti melihat. Mungkin karena bagian dirinya masih berharap keadilan bisa datang, entah dari mana. Di grup host, Dava semakin aktif. Ia bahkan menawarkan diri menjadi mentor bagi host-host baru. Semua orang menyambutnya hangat. Mereka tak tahu apa-apa, atau pura-pura tak mau tahu. Dunia ini tak pernah menyukai cerita sedih mereka, hanya ingin hiburan, candaan, dan lampu gemerlap. Rani mencoba menulis surat pengaduan. Ia membuka halaman agensi, membaca peraturan satu persatu, tapi tak ada prosedur yang jelas tentang kekerasan. Agensi itu lebih sibuk menulis soal target penjualan, gift bulanan, dan performa konten. Tidak ada ruang bagi jeritan yang tak bersuara. Ia kemudian mencoba menulis email. Kalimat pertama tertulis dengan tangan gemetar, tapi ketika sampai pada bagian penting, ia terdiam. Ketakutan datang menyerbu. Bagaimana jika mereka tak percaya? Bagaimana jika aku justru dikeluarkan? Bagaimana jika mereka menuduhku yang menggoda? Rani menutup laptop dan menunduk. Air matanya mengalir lagi. Dunia ini memang bukan tempat bagi perempuan yang bicara terlalu lantang. Ia tahu itu sejak kecil, tapi ia lelah menahan. Lelah pura-pura kuat, lelah hidup dalam bayang-bayang orang yang melukai. Malam itu ia keluar kamar dan naik ke atap kos. Angin dingin menusuk kulitnya, tapi ia merasa bebas. Di bawah langit yang luas, ia bisa menangis tanpa dilihat siapapun. Bisa melepaskan semua beban, walau hanya sementara. Dari kejauhan, lampu-lampu kota
berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Rani berdiri di tepi tembok atap, menatap ke bawah. Bukan karena ingin mengakhiri hidup, tapi karena ingin tahu apakah dunia akan berubah jika ia benar-benar hilang. Namun, sesuatu menahannya, bukan keberanian, bukan harapan, tapi rasa tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Ia tahu, jika ia menyerah, maka Dava akan terus tertawa. Dunia ini akan terus berpura-pura. Dan malam itu, di atas atap yang dingin dan sunyi, Rani membuat janji. Ia akan bicara, entah kapan, entah dengan siapa, tapi suatu hari ia akan bersuara. Ia akan membuat dunia mendengar jeritan yang selama ini dibungkam. Hari kelima sejak kejadian itu, Rani mencoba bangkit dengan cara yang berbeda. Ia tidak langsung membuka live atau menghubungi siapapun. Ia hanya membuka laptop, membuka halaman kosong, dan mulai menulis. Bukan untuk mengirim email pengaduan, bukan pula untuk status di media sosial, tapi untuk dirinya sendiri. Tulisan itu bukan artikel, bukan laporan, tapi seperti puisi panjang tentang luka. Ia tidak menulis nama, tidak menulis tempat, tidak menuduh siapapun. Tapi isi tulisan itu adalah jeritan jiwanya tentang rasa kotor, tentang ketakutan, tentang kepercayaan yang hancur. Tangan Rani terus menari di atas keyboard. Air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. Namun kali ini tangis itu terasa berbeda. Bukan tangis putus asa, tapi tangis karena akhirnya bisa mengeluarkan apa yang selama ini mengendap. Setelah tulisan itu selesai, Rani menyimpannya. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadapnya. Tapi ada sedikit ruang kosong dalam dadanya yang kini terisi. Ia merasa sedikit lebih ringan, walau bayangan trauma belum benar-benar pergi. Hari itu ia mandi lebih awal, mengenakan baju bersih, menyisir rambut yang selama ini dibiarkan kusut. Ia menyalakan diffuser aromaterapi, membersihkan kamarnya perlahan. Benda-benda yang selama ini membuatnya ngeri mulai ia sentuh satu persatu. Lampu ring, kamera, mikrofon. Semua dibersihkan, tapi belum digunakan. Rani membuka kembali media sosial, tapi bukan untuk melihat akun Dava. Ia membuka akun-akun penyintas kekerasan, membaca kisah-kisah mereka. Beberapa sangat mirip dengan yang ia alami. Ada yang ditolak saat melapor, ada yang dikucilkan, tapi banyak juga yang akhirnya bisa bangkit. Setiap kisah itu membuatnya sadar, ia tidak sendirian. Malamnya, ia menulis ulang ceritanya dengan lebih jelas. Ia tulis apa yang terjadi malam itu, lokasi, waktu, siapa pelakunya. Tapi ia tetap belum berani mengirimkannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah tragedi, Rani membuka aplikasi TikTok dan mulai live. Bukan dengan baju menarik atau makeup tebal. Ia hanya mengenakan sweater longgar dan wajah polos. Ia tidak menari, tidak bercanda. Ia hanya duduk diam. Penonton masuk perlahan, komentar berdatangan, tapi Rani tetap diam. Ia hanya menatap kamera, menatap mata-mata virtual yang pernah menyemangatinya. Air matanya kembali mengalir, tapi ia tak menyeka. Senyap itu adalah bentuk keberanian. Ia belum bicara malam itu, tapi ia sudah kembali hadir. Dan itu
adalah langkah pertama yang luar biasa besar. Rani kembali hidup di dunia layar, tapi kali ini dengan hati yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar target gift seperti dulu, tidak juga terobsesi pada ranking mingguan. Ia hanya ingin hadir membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia belum dikalahkan. Malam-malam berikutnya, live-nya menjadi ruang sunyi yang aneh. Ia tak banyak bicara, hanya menatap, sesekali menyapa pelan. Tapi justru karena kesederhanaan itulah, penontonnya mulai kembali. Mereka merasa terhubung dengan kesenyapan itu. Banyak yang meninggalkan komentar penyemangat, walau tak tahu luka apa yang sedang disembunyikan di balik senyum tipisnya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Pada minggu kedua setelah ia kembali live, Rani menerima pesan langsung dari Dava. Sebuah DM singkat yang mengandung racun, emoji senyum dan kalimat bernada menggoda seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Jari Rani membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Rasa mual menyerbu kembali seperti malam itu. Ia menutup ponsel. Tangannya gemetar. Kamar yang semula terasa nyaman berubah dingin, menyeramkan. Nafasnya berat dan tubuhnya kembali gemetar seperti waktu pertama kali ia duduk di pojok kamar pasca kejadian. Rani berpikir untuk menghapus semua akun, menghilang, pergi sejauh mungkin dari dunia yang telah menjerumuskannya. Tapi setiap kali jemarinya hampir menekan tombol delete, ada suara kecil dalam hati yang menahannya. Suara itu berkata, "Kalau kamu hilang, dia menang." Pagi harinya, Rani membuat keputusan yang selama ini ia tunda. Ia membuka laptop, lalu menyalin isi surat itu ke email agensinya. Tangannya gemetar saat mengetik alamat penerima. Tapi setelah membaca ulang surat itu 2 kali, ia akhirnya menekan tombol kirim. Dan hari itu, Rani memulai perang untuk memperjuangkan martabatnya yang direnggut tanpa ampun. Hari-hari setelah email itu dikirim berjalan lambat, Rani mengecek kotak masuknya setiap pagi dengan napas tertahan. Tapi layar laptop tetap sunyi. Tak ada balasan, tak ada tanda bahwa suaranya telah sampai. Ia mulai meragukan keputusannya. Apakah ia terlalu gegabah? Apakah seharusnya ia diam saja, menelan luka seperti perempuan lainnya yang memilih bungkam karena takut dihakimi? Suatu malam, ia kembali live. Kali ini, wajahnya sedikit lebih tenang. Ia membuka sesi live tanpa banyak kata, hanya duduk dan memainkan lagu lembut di latar. Hari itu, Rani diundang oleh pihak agensi untuk melakukan pertemuan daring. Sebuah tautan Zoom dikirimkan ke emailnya dengan keterangan wawancara klarifikasi. Tanpa banyak berpikir, Rani mempersiapkan diri. Ia mandi lebih pagi, menyisir rambutnya rapi, dan duduk di depan laptop dengan baju berkeras seperti hendak wawancara kerja, bukan menyuarakan luka. Begitu layar Zoom terbuka, wajah-wajah formal muncul satu persatu. Tak ada senyuman hangat, hanya ekspresi datar, suara pelan, dan nada prosedural yang membuat hati Rani kembali berdebar. Ia dipersilakan menjelaskan. Beberapa hanya sibuk mencatat. Ada pula yang memotongnya, bertanya seolah mencari celah. Kenapa tidak langsung melapor? Kenapa tidak ada bukti fisik? Apakah kamu punya saksi? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya lebih keras dari yang ia kira. Bukan karena ia tidak siap,
Tapi karena pertanyaan itu seperti menuduh, seolah ia adalah terdakwa, bukan penyintas. Setelah sesi itu berakhir, Rani mematikan kameranya dan membiarkan tubuhnya terjatuh ke kasur. Ia merasa lebih lelah dari biasanya. Tidak karena bicara, tapi karena dipaksa mempertahankan kebenaran di tengah ribuan keraguan. Hari-hari berikutnya, ia kembali hidup dalam ketidakpastian. Tidak ada kabar lanjutan dari agensi. Dava masih aktif, masih live, masih disukai. Bahkan ia mulai membuat konten yang secara tidak langsung menyindir perempuan drama queen yang suka mencari sensasi. Komentar netizen tertawa, memberi dukungan, dan memujinya sebagai host yang dewasa menghadapi masalah. Rani ingin membalas, ingin membuka semuanya di publik. Tapi ia tahu, jika ia maju sendirian, ia akan diserang. Dunia maya tidak pernah sepenuhnya memihak korban. Ia kembali menulis di jurnalnya. Kali ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang host-host lain yang pernah ia dengar ceritanya. Ada satu yang pernah dipaksa siaran di luar jam kerja. Ada pula yang tubuhnya dijadikan candaan oleh penonton tanpa moderasi. Semua itu ia rangkum dalam tulisan-tulisan panjang yang ia beri judul "Catatan dari Balik Layar". Agensi belum memberikan keputusan resmi. Status Dava tetap aktif, bahkan makin populer karena sebuah kolaborasi viral. Dunia digital seperti menutup mata, terlalu sibuk mengejar sensasi dan gift, lupa pada rasa hormat dan keselamatan. Tapi sesuatu dalam diri Rani berubah. Ia tidak lagi menggantungkan harapannya pada keputusan agensi. Ia tidak lagi menunggu keadilan dari sistem yang bisa dibeli. Ia mulai mencari komunitas penyintas kekerasan seksual, bergabung dalam forum online, dan belajar banyak tentang hak-haknya. Di salah satu forum itu, ia bertemu seorang aktivis perempuan yang dengan lembut membimbingnya untuk memahami proses hukum. Ia tak mendorong, tak menuntut, hanya mendengarkan dan menawarkan pilihan. Di sana, Rani untuk pertama kalinya belajar bahwa suara bisa dibawa ke ranah yang lebih luas tanpa kehilangan martabat. Malam itu, Rani menyalakan laptopnya dan kembali menulis. Tapi kali ini bukan jurnal. Ia menulis surat terbuka, bukan untuk agensinya, bukan untuk Dava, tapi untuk perempuan-perempuan yang pernah merasa kotor, yang dipaksa diam, dan yang tak tahu harus kemana melangkah. Surat itu ia beri judul, "Untuk Kita yang Pernah Disakiti." Isinya penuh luka, tapi juga penuh cahaya. Ia tak menyebut nama, tak menuduh siapapun, tapi setiap kalimatnya mengandung kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik trauma. Ia tahu surat itu akan menyentuh lebih dari satu hati. Setelah selesai menulis, Rani tidak langsung membagikannya. Ia menyimpannya dulu menunggu waktu yang tepat, karena ia tahu segala sesuatu punya musimnya. Dan saat musim berbicara tiba, ia ingin suaranya menjadi pelindung bagi mereka yang masih memilih diam. Di malam sunyi itu, Rani menatap langit dari balik jendela kamarnya. Cahaya bulan menyorot lembut ke dalam ruangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dikejar bayang-bayang. Ia tahu jalan ini belum berakhir, tapi ia juga tahu kini ia tidak berjalan sendirian. Hari itu, Rani memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia tidak lagi hanya menulis,
tidak lagi hanya berbicara dalam ruang-ruang virtual yang terasa semu. Rani siap untuk membuat keputusannya lebih nyata. Dengan bantuan aktivis yang telah ia kenal, Rani mulai melangkah ke jalur hukum. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi suara bagi mereka yang selama ini tak bisa berbicara. Ia tahu, ia bukan satu-satunya yang terluka. Dan jika ia bisa membantu mereka yang lain, maka ia tak akan merasa berjalan sendiri. Proses itu panjang, ada banyak administrasi, ada banyak pertanyaan yang membuatnya kembali merasa seperti diadili. Namun kali ini, ia sudah berbeda. Rani tidak lagi merasa seperti korban yang harus meminta izin untuk hidup, untuk dihargai, untuk didengar. Ia berbicara dengan keyakinan yang ia temukan dalam perjalanan ini, bahwa dia berhak atas keadilan. Selama berbulan-bulan, ia terus berjuang. Meskipun banyak yang tak mengerti, banyak yang mencibir atau menganggapnya hanya mencari perhatian, ada juga yang terus memberikan dukungan. Para penyintas yang ditemuinya di forum, para follower yang mulai menaruh perhatian, semuanya memberikan kekuatan baru yang selama ini ia perlukan. Di dunia TikTok, Rani mulai melihat perubahan. Sebagian besar penontonnya mulai lebih peduli pada konten yang lebih bermakna, pada percakapan yang menyentuh, pada kisah yang lebih nyata daripada sekadar hiburan. Ia memutuskan untuk tetap hadir, tapi dengan misi yang lebih besar, untuk berbagi kekuatan dengan mereka yang merasa kehilangan harapan. Suatu malam, setelah beberapa minggu menjalani proses hukum, Rani membuka live lagi. Kali ini bukan untuk bercerita lebih lanjut tentang kasusnya, bukan untuk berbagi perasaan. Ia hanya ingin memberikan sebuah pesan. Aku tahu kita semua punya luka. Beberapa dari kita mungkin tak tahu harus mulai dari mana. Tapi percayalah, kita punya hak untuk berbicara. Kita berhak untuk didengar, dan kita berhak untuk disembuhkan. Pesan itu tak hanya untuk penonton, tapi untuk dirinya sendiri. Itu adalah janji yang ia buat. Janji untuk tidak lagi menyerah pada ketakutan. Janji untuk tetap berdiri, meski dihadapkan pada bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang. Lalu dengan senyum yang tulus, ia menutup sesi live malam itu. Hari berikutnya, ia menerima kabar bahwa kasusnya diterima di pengadilan. Bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang beberapa korban lain yang menemukan keberanian berkat perjalanan Rani. Keputusan itu bukan akhir, tapi langkah pertama menuju perubahan. Ia tahu jalan masih panjang, tetapi hari itu ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ketika proses hukum akhirnya selesai, Rani tidak lagi merasa kosong. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia tahu, meskipun luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang, ia telah menemui jalan pulangnya ke dirinya sendiri. Ke tempat di mana ia tidak lagi merasa kotor, tidak lagi merasa sendirian. Dan meskipun dunia digital seringkali keras, Rani tahu bahwa suaranya akan selalu ada untuk dirinya sendiri dan untuk semua mereka yang perlu mendengar bahwa mereka tidak sendirian. Cerita pun selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam Bunda bercerita. Semoga pengalaman hidup pengirim cerita bisa bermanfaat bagi kita semua. Buat saudaraku dan sedulurku yang ingin membagikan kisah hidupnya, bisa dikirim ke nomor WhatsApp Putra Bunda Rian Agus Widodo dengan nomor
0858 704 33336. Akhir kata, Bunda pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.